Dua tahun jelang kontestasi pemilihan Presiden 2024, sejumlah partai telah memanaskan mesin politik. Mereka mulai bermanuver demi bisa menjadi pemenang di pemilu yang akan datang. Partai Golkar, PAN, dan P3 tancap gas lebih dulu membangun koalisi yang dinamai Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Sementara partai lain yang belum menentukan kawan koalisi juga seperti tak mau kalah. Satu persatu pemimpin partai bersafari mencari kawan koalisi. Bersama saya Tiara Harahap pemirsa, Anda menyaksikan Cover Story One. Ini akan kita bangun ke depan agar politik kita menjadi politik yang bukan politik identitas, dan ini sesuai dengan apa yang diupayakan agar masyarakat kita tidak terbelah, dan kita sesuai dengan judul koalisinya adalah bersatu, dan tentu kepentingan yang utama adalah kepentingan rakyat. Meski sudah resmi membangun koalisi yang cukup, namun mereka belum secara terbuka membicarakan tentang figur yang akan diusung dalam pertarungan Pilpres 2024 nanti. Spekulasi-spekulasi pun terus liar menyeruak. Apalagi dalam perhelatan itu hadir Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo, Budi Aris Setiadi yang menjadi tamu undangan. Kian menjadi sorotan lantaran Ketua Umum P3 Suharso Mono Arfa mengumumkan kehadiran tamu undangan istimewa itu. Caranya termasuk di sini ada hadir Wakil Menteri Desa, Ketua Projo, dan duduk dan berdirinya dekat saya. Itu penting juga itu. Lantas, adakah makna khusus hadirnya Ketua Umum Relawan Projo di tengah koalisi partai yang telah memiliki tiket untuk mengusung Capres-Cawapres di Pilpres 2024 nanti? Kehadiran Mas Budi Ari di forum Silatnas KIB itu jelas menunjukkan bahwa Pak Jokowi memberi restu politik terhadap KIB. Jadi ini penting karena bagaimanapun Pak Budi Ari bukan bagian dari struktur partai yang berkumpul di acara Silatnas KIB. Nah, tetapi saat yang sama itu juga menunjukkan betapa KIB punya posisi tawar yang menarik. Jadi ibarat seperti gadis cantik yang diperebutkan oleh banyak lelaki. Mengapa? Karena simple. KIB ini kan total udah 23% kekuatan di parlemen, yang otomatis punya tiket, punya boarding pass untuk bisa memajukan calon sendiri. Bisa jadi undangan untuk relawan Projo merupakan manuver awal koalisi tiga partai itu. Namun kehadiran Ketua Umum Projo juga membuat publik menduga-duga dan mengaitkannya dengan spekulasi yang telah mencuat belakangan ini.
bahwa relawan Projo seolah terus mencari kendaraan bagi Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2 tahun mendatang. Apalagi koalisi 3 partai itu seperti memberi sinyal menarik bagi relawan Projo. Kita diundang, namanya kita diundang kan kita menghormati pengundang dong. Apalagi yang undang tokoh-tokoh kaliber nasional, partai-partai yang memang sudah berpengalaman mengelola republik ini. Nah, begitu loh. Kan sangat tidak elok kalau saya nggak hadir di acara pertemuan itu. Ini kalau Projo tuh prinsipnya tegak lurus Jokowi. Siapapun yang didukung Pak Jokowi kita dukung. Saya ditanya apa dukung Mas Ganjar, siapapun yang direkomendasi di endorse Pak Jokowi kita dukung. Mau Mbak Puan, mau Prabowo, mau Anies, mau Sandiaga Uno, Pak Erick Thohir, Pak Erlangga, Mbak Puan, kita dukung. Pokoknya selama didukung Pak Jokowi kita dukung. Kita ini kan cuman menjalankan perintah Pak Jokowi aja. Pilpres masih 2 tahun lagi. Namun, langkah awal Golkar CS menyiapkan perahu menuju arena pertarungan politik 2024 bisa menjadi manuver yang mungkin tak boleh dianggap sepele. Partai Gerindra adalah salah satu partai yang belum menentukan kawan koalisi jelang Pilpres 2024 nanti. Lalu bagaimana dengan pencapresan Prabowo Subianto yang pernah dikumandangkan Gerindra? Apakah Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu masih akan maju lagi di Pilpres nanti? Lalu kemana ia akan membawa partainya berkoalisi? Akankah merapat pada koalisi Golkar CS ataukah yang lain? Nama Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, kembali muncul dalam isu pencalonan Presiden 2024 nanti. 3 kali gagal di pertarungan Pilpres sebelumnya, nyatanya tak membuat sosok Prabowo Subianto tersingkirkan. Menurut berbagai lembaga survei, nama mantan Danjen Kopassus itu masih melejit dan masuk di urutan atas dalam bursa kandidat calon presiden mendatang. Akankah Prabowo kembali maju untuk merebut kursi presiden 2 tahun lagi? Satu Juni lalu seolah memberi jawaban bahwa Prabowo tetap melaju. Ia seperti telah memulai safari mencari kawan politik untuk mendukungnya maju di Pilpres nanti. Ya, kedatangan Prabowo ke markas Partai Nasdem dan bertemu dengan sang Ketua Umum Surya Paloh memantik spekulasi itu. Dalam pertemuan itu, Prabowo maupun Surya Paloh sama-sama didampingi orang-orang terdekat mereka. Pertemuan kami tadi lebih banyak membicarakan hal-hal romantisme, semangat persahabatan yang cukup terjaga dalam kurun waktu yang cukup lama, puluhan tahun. Dan ini juga merupakan bahagian yang kami bisa utarakan kepada kawan-kawan semuanya, adalah merupakan suatu kekuatan bagi kami berdua untuk lebih bisa membahas banyak hal. Tidak hanya terbatas pada hubungan kami pribadi, tapi juga masalah-masalah yang strategis bagi kepentingan kemajuan bangsa dan negara kita. Jadi pembicaraan memang cukup lama dan tidak ada batasan apa-apa. Lalu bagaimana dengan ancang-ancang koalisi? Bagaimana pula soal dukungan pencapresan Prabowo nanti? Nggak harus Prabowo, ya kan? Siapa saja, masa Republik ini. Jadi begini ya, saya ini belajar dari sejarah. Jadi
dalam suatu republik yang baik, ya, dalam suatu republik yang baik adalah kewajiban setiap warga negara yang mampu fisik, intelek, jasmani, dan kondisi ekonomi dirinya dan keluarganya wajib untuk menawarkan diri kepada negara dan bangsa. Jadi wajib. Nah, ini yang kita ingin budayakan. Anak-anak muda, kita mau ingin nanti anak-anak muda yang tadi itu harus berani menawarkan diri untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Mungkin saja Prabowo masih berhati-hati menyebut dirinya sebagai bakal capres. Namun Partai Gerindra menegaskan bahwa mereka telah satu suara bakal mengusung sang ketua umum Prabowo Subianto. Sebagai seorang yang demokratis, Pak Prabowo tetap membuka peluang bahwa ada calon presiden di luar dirinya. Ini adalah bagian dari cara Pak Prabowo menunjukkan dirinya sebagai seorang yang demokratis. Sekarang, kesibukan dan konsentrasi kami di Partai Gerindra adalah kami sedang mencari waktu yang tepat, tempat yang pas untuk kapan Prabowo Subianto kita deklarasikan sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Gerindra. Insya Allah dalam bulan-bulan mendatang kami akan segera mendeklarasikan Pak Prabowo sebagai calon presiden Republik Indonesia yang diusung oleh Partai Gerindra. Pertemuan dua tokoh politik ternama, Prabowo Subianto dan Surya Paloh, tentu tak bisa dipandang sebelah mata. Namun, masih menjadi tanya, apakah keduanya akan mampu membangun kekuatan yang sama seperti periode-periode sebelumnya. Prabowo ini dia menguasai simbol-simbol kekuatan di negeri ini, itu harus diakui. Karena dia mantan Danjen Kopassus, artinya punya mitra, punya memegang kartu traf yang ada di negeri ini, termasuk Surya Paloh. Kemudian juga diakui bahwa Surya Paloh ini kan kingmaker selama ini. Apakah Surya Paloh ini masih bertuah sehingga dia jadi magnet bagi Prabowo untuk mendatanginya? Ini juga tidak bisa dijawab secara simplistis, secara sederhana. Karena apa? Karena lagi-lagi kalau hitungan saya, tokoh-tokoh sepuh setelah Surya Paloh, Prabowo dan lain-lain itu tidak cukup lincah, tidak cukup bisa mengaum Prabowo seperti 10 tahun yang lalu. Partai Demokrat pun tak mau ketinggalan gerbong, melakukan gerilya jelang penetapan tahapan pemilu 2024 di pertengahan bulan Juni ini. Lobi-lobi antar parpol terus dilakukan. Kali ini Partai Demokrat bertandang ke markas Partai Nasdem. Apakah dua partai besar ini akan berkoalisi? Koalisi partai politik makin panas di negeri ini. Lobi-lobi antar parpol terus dilakukan. Kali ini, pertemuan terbatas dilakukan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. SBY yang bertandang ke markas Partai Nasdem di Menteng, Jakarta Pusat ditemani anaknya Agus Harimurti Yudhoyono. Namun pertemuan dua partai besar kali ini seakan berlangsung lebih khusus karena kunjungan SBY dilakukan pada malam hari dan tidak mengundang awak media. Hanya beberapa foto yang beredar ke dunia maya yang
menjadi bukti bahwa memang benar SBY bertemu dengan Surya Paloh. Apakah ini menjadi sinyal bahwa Partai Demokrat sedang bergerilya? Jadi dalam konteks ini silaturahmi antara Pak Surya dengan Pak SBY itu membicarakan dalam konteks kepentingan bangsa ke depan. Soal nanti turunannya yang lebih praktis misalnya, apakah nanti berkoalisi, apakah nanti akan bareng terkait dengan 2024, itu turunannya aja nanti. Kendati bertemunya SBY dan Surya Paloh diklaim hanya kunjungan biasa dan sebatas makan malam, tak menutup kemungkinan ada deal-deal politik terkait Pilpres 2024, membahas kemungkinan koalisi. Karena Partai Nasdem dan Partai Demokrat sama-sama tidak memenuhi syarat presidensial threshold. Tentu komunikasi dengan partai harus dilakukan, seperti dengan Demokrat, dengan Pak Surya dengan Pak SBY, walaupun ada Pak AHY-nya dengan Gerindra, dan itu akan terus dilakukan karena Nasdem maupun Demokrat kan sama-sama tidak mencukupi presiden threshold. Jadi kalaupun dua gabung juga belum mencukupi, maka proses komunikasi tetap harus dilakukan. Jelang penetapan tahapan pemilu 2024 di pertengahan bulan Juni ini, suka atau tidak, setiap komunikasi politik yang terbangun antar pucuk-pucuk pimpinan partai akan menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Apalagi ini adalah kali kedua Partai Demokrat berkunjung ke markas Partai Nasdem. 1 bulan lalu, Agus Harimurti Yudhoyono juga melakukan pertemuan resmi dengan Surya Paloh. Dan kali ini, SBY langsung yang turun gunung. Apakah ini menjadi langkah untuk memantapkan koalisi? Kemungkinan itu sangat terbuka. Dan memang antara Nasdem dan Partai Demokrat juga cukup dekat, sama-sama warna biru kan. Apalagi sekarang ini kalau kita lihat moto dari Nasdem adalah restorasi, sementara kami adalah perubahan dan perbaikan. Ini kira-kira klop juga kalau dibicarakan. Bahwa Pak Surya Paloh kan juga ketua umum partai Nasdem, Pak SBY ketua majelis tinggi partai di Partai Demokrat. Dan kalau keduanya kemudian berbicara tentang sekitar pemilu 2024, Pilpres 2024, tentu saja wajar saja. Bahwa komunikasi politik dibangun, iya. Kalau sampai sekarang tentu saja bagi Partai Demokrat, calon presiden ya AHY itu. Ya, ambisi Partai Demokrat untuk mengusung Agus Harimurti Yudhoyono memang sangatlah kuat. AHY kerap melakukan safari politik ke tokoh-tokoh dan para elit partai. Anies Baswedan menjadi salah satu tokoh yang kerap ia temui. Putra sulung SBY ini juga sowan ke Partai Golkar, bertemu Erlangga Hartarto, dan terakhir mendampingi ayahnya ke markas Partai Nasdem untuk bertemu Surya Paloh. Apa yang dilakukan oleh elit-elit politik seperti AHY misalnya ya, yang kemudian turun langsung ke jantung pemilih, saya kira ini juga bagian dari marketing politik, dan Demokrat tentu punya target. Maka kalau kemudian Pak SBY kemarin bertemu dengan Pak Surya Paloh, ya saya kira ini menandai agresivitas Demokrat untuk membangun koalisi-koalisi taktis. Nasdem saya kira memiliki positioning yang sangat seksi untuk menentukan bagaimana bandul koalisi dan format pemenangan ke depan. Tentu bagian dari atau menandai dinamika politik yang berkembang hari ini.